Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita telah memasuki bulan Dzulhijjah. Ya, kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, di mana di sini banyak terdapat keutamaan yang Allah berikan. Kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini. Pada kesempatan kali ini, salah satu bentuk ibadah yang bisa kita lakukan dan yang sedang kita lakukan saat ini adalah menuntut ilmu. Walaupun kita menuntut ilmunya belum bisa bertemu secara langsung, ya, belum bisa bertemu secara langsung. Kita masih bertemu secara virtual, ya, bertemu dari jauh. Nah, tapi insya Allah mudah-mudahan niat kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu, Allah balas. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu kepada kita bahwasanya menuntut ilmu merupakan salah satu ibadah yang dapat membuat kita dimudahkan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Atau kama qala, ya, barang siapa yang berjalan menempuh suatu jalan, ya, dalam rangka untuk menuntut ilmu, ya, yaltamisu fihi ilman, ya, dalam rangka menuntut ilmu, maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, jadi tujuan kita salah satunya menuntut ilmu adalah agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca taujihat ma'al audah ilal masajid, ya, arahan-arahan bersamaan dengan kembalinya ke masjid, ya, yang ditulis atau disampaikan oleh Syekh Ad-Doktor Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada perkara yang ketiga, wal amru tsalits,
Ya, perkara yang ketiga, anna ma u'lina anhu minal wiqaiyati fil masjidi yajibul amalu biha. Bahwasanya ya, apa yang diumumkan, ya, yang telah ditetapkan minal ijra'atil wiqaiyah, ya, berupa protokol pencegahan, ya, protokol kesehatan fil masjid, di dalam masjid, yajibul amalu biha, wajib diamalkan. Ya, protokol kesehatan yang ada di masjid itu wajib diamalkan. Seperti orang yang panas badannya, itu tidak boleh ke masjid, ya. Kemudian memakai masker, kemudian membawa sajadah sendiri, ya. Semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan itu wajib untuk diamalkan. Ya, ta'atan lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, ya, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan taatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali ulil amr, ya. Jadi menaati atau melaksanakan protokol kesehatan tadi itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan juga ketaatan kepada ulil amr, ya, ketaatan kepada ulil amr. Kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, ya, ati'ullah wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul, ya, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amr, ya. Kita diperintahkan taat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa btigha'a tajnibil muslimin, ya, dengan harapan menjauhkan muslimin, ya, tafashshi hadzal waba, ya, tersebarnya wabah ini, ya. Jadi protokol kesehatan tersebut ditetapkan untuk menjauhkan atau menjaga kaum muslimin, ya, dari menyebarnya wabah ini, ya. Kita tahu wabah ini atau virus COVID-19 ini cepat sekali menyebar. Wa qad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya, salinglah kalian tolong menolong, ya, 'alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan, ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tolong menolong di dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan.
Wa fis sahihain, ya, dan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min hadithi Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ya, dari hadis, ya, hadisnya dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin bersama mukmin yang lain kal bunyan, seperti sebuah bangunan, ya, yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menguatkan, ya. Nah, kaitannya dalam ini kita tahu kita berbeda-beda di dalam kekuatan imun, ya. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat, ada yang tidak gampang kena penyakit, ada pula yang gampang kena penyakit. Nah, oleh karena itu melaksanakan protokol kesehatan ini merupakan salah satu bentuk ta'awun, ya, tolong menolong, ya. Jadi orang yang kuat, ya, orang yang kuat imunnya itu jangan terus, wah, saya nggak apa-apa, ya, saya nggak apa-apa, saya nggak kena penyakit insyaallah, ya. Kita ingat ada saudara kita yang punya imun yang lemah, ya. Kita punya saudara yang gampang terkena penyakit. Nah, di sini kita perlu tahu, ya, kita perlu untuk menolong mereka, ya, kita perlu menolong mereka agar tidak gampang terkena penyakit. Nah, kebetulan untuk virus ini, virus COVID-19 ini, ya, COVID-19 ini gampang sekali menyebar, ya, gampang menyebar, ya. Makanya pemerintah kita menekankan untuk diam di rumah, ya, atau protokol kesehatan yang lain itu tujuannya agar tidak agar tidak gampang menularkan kepada orang lain, ya, terutama orang-orang tua atau orang-orang yang punya penyakit penyerta, ya, atau istilahnya ada komorbid, ya. Nah, di sini karena apa? Kebanyakan kasus yang meninggal itu adalah dikarenakan sudah tua atau memiliki penyakit penyerta, ya. Mungkin kita adalah orang yang kuat imunnya, kita keluar, ya, berbaur dengan masyarakat tanpa melaksanakan protokol kesehatan yang ada, ya, atau ke masjid tanpa melaksanakan protokol kesehatan, ternyata ada di situ yang membawa virusnya, kemudian tertular kepada kita, dan kita ternyata adalah orang yang kuat, ya, kuat imunnya, kita tidak ada masalah apa-apa, tidak muncul gejala apa-apa. Kemudian ketika kita pulang ke rumah, ya, di rumah ada orang-orang tua, ya, atau di rumah ada yang sudah punya penyakit penyerta, kemudian tertular. Nah, kasihan mereka, ya, kasihan mereka. Oleh karena itu, di sini
melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ya, yang telah ditetapkan oleh ahli kesehatan, itu merupakan salah satu bentuk kita melaksanakan ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, ya. Jadi sebenarnya melaksanakan protokol kesehatan tersebut tidak hanya di masjid, ya, tidak hanya di masjid, termasuk di tempat yang lain. Ini merupakan salah satu bentuk ta'awun birri wat taqwa, ya. Manfaatnya luas, ya, manfaatnya nanti luas. Kita terus bersabar, ya, melaksanakan protokol kesehatan ini sampai nanti berkembang, ya, berkembang, muncul perkembangan baru, ya. Kita berharap segera untuk diangkat, ya, wabah ini, ya. Kita berharap Allah segera mengangkat wabah ini, ya. Atau mungkin nanti sudah ada vaksin atau muncul penelitian-penelitian yang baru, ya, fakta-fakta baru, ya. Kita bantu, ya, kita bantu yang lain, ya, agar tidak mudah terkena penyakit ini, ya. Kita bantu pula para tenaga kesehatan, ya. Kasihan mereka yang sudah meluangkan banyak waktunya, banyak tenaganya, ya, untuk merawat orang-orang yang sakit. Bahkan di antara mereka sudah banyak yang berguguran, ya. Semoga Allah membalas kebaikan mereka, ya. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita semua, ya. Oleh karena itu beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin melanjutkan perkataannya, famtithalu hadhihi taujihat, ya, dan mengamalkan arahan-arahan ini, wal amalu biha, dan mengamalkannya, ya, ihtirazian, ya, sebagai bentuk pencegahan, itu minat ta'awun bainal mu'minin al-ma'mur bih, ya, merupakan salah satu bentuk ta'awun di antara kaum mukminin yang diperintahkan, ya. Ini beliau sampaikan berkaitan dengan protokol kesehatan yang ada di masjid, ya. Sebenarnya tidak hanya di masjid, ya, termasuk yang lain. Di beberapa tempat itu ada protokol kesehatan, ya. Itu merupakan, kalau kita amalkan, merupakan salah satu bentuk, ya, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, begitu juga yang di masjid, ya, sebagai contohnya. Ketika kita berangkat ke masjid, ternyata di masjid tidak dilaksanakan protokol kesehatan, maka juga akan mengganggu kekhusyuan orang yang ingin sholat, ya, akan mengganggu kekhusyuan orang yang ingin sholat. Contohnya, berangkat ke masjid, ternyata, ya, orangnya sedang flu, walaupun mungkin flu biasa, ya. Kemudian ketika sholat ternyata batuk-batuk, bersin-bersin, ya, ini akan mengganggu orang di sekitarnya, ya, akan mengganggu orang di sekitarnya, mengganggu kekhusyukan mereka, ya. Apalagi di zaman sekarang ini, mungkin sebelum ada wabah virus corona ini, orang sholat batuk, bersin itu udah biasa. Tapi di saat ini
ya orang akan menjadi khawatir, ya batuk bersin. Kemudian ternyata pas ke masjid orang ini pun tidak memakai masker. Nah, ya akan membuat orang terganggu, ya. Jadi melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, ya, baik itu nanti di masjid atau di tempat yang lain, itu merupakan salah satu bentuk, ya, ta'awun, ya, salah satu bentuk saling tolong menolong, ya, di dalam kebaikan dan ketakwaan, ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini, ya, sehingga kita bisa melaksanakan beribadah ke masjid secara normal, ya, bukan new normal, ya, secara normal, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.